Halo teman rumah, bersama saya Chef Iwan, Executive Chef untuk Rumah Kopi. Dan hari ini ada Pak Herman. Halo. Halo. Halo, hari ini kita mau ngobrolin tentang Christmas nih atau Natalan ya. Iya, nggak kerasa ya? Iya, Nggak kerasa udah 1 tahun. udah 1 tahun di Rumah Kopi. Gimana nih Pak Herman kalau ngomongin tentang Natal, apa ya yang terbesit di pikiran nih tentang Natalan tuh apa sih kira-kira? Hmm, The by spirit the of way, Christmas gitu ya. do I look like a Santa? Iya, iya. Okay, so kalau saya sih di rumah nih, kalau pada saat Christmas celebrations, yang pasti kumpul keluarga sih, Chef. Jadi keluarga-keluarga kita, keluarga dekat ya, Chef. Iya. Jadi adik kakak tuh kita undang, kemudian kita kumpul, kita pilih satu spot, kita makan, Oke. ya kan, makan bersama. Nah nanti di sela-sela makan tersebut biasanya kan kita ada kayak semacam tukar kado lah, Chef. Oke. Gitu loh. Jadi Ada kita aktivitinya ada lah ya, Pak. aktivitinya, ya kan. Jadi anak-anak sama anak-anak, orang Oke. tua sama orang tua, Iya, ya kan. iya. Itu. Nah tapi kalau untuk ke ibu, biasanya kita semua kasih kado ke dia. Oke. Gitu. Jadi itu sih yang biasa kita lakuin. Biasa kita lakuin itu sebelum malam Natalnya lah, Chef. Kita lakuin itu Oke. malam Natal. Oh, malam Natalnya justru Iya. ya. Jadi kalau pas hari Natalnya kemana? Ke Hari gereja? Natal kita ke gereja. Siap, Gitu. siap. Seru sih, seru. Maksudnya ya kalau Natal tuh kan memang buat kita tuh lebih ke arah kebersamaan sih, Chef. Kebersamaan. Santai lah, jalan cari Oke, tempat oke. yang enak, ya kan. Termasuk restoran sih, Chef. Restoran juga kita pilih. Oke, restorannya kayak gimana nih Pak yang dipilih biasanya sama keluarga? Kita suka makanan Indonesia, Chef. Oke. Kita suka makanan Indonesia. Jadi ya biasanya kita cari makanan-makanan yang istilahnya bisa dimakan bersama. Gitu loh. Oke. Jadi bisa sharing lah Bisa ya. sharing, iyalah. Contohnya seperti apa tuh Pak makanannya tuh Pak? Banyak sih, kayak misalkan ya kalau memang kita ngomong kan, saya tempat restoran favorite kita bukan Christmas ya, tapi bukan restoran Western, restoran Indonesia yang paling saya suka adalah itu restoran yang ada dia ada 2 cabangnya, di Alam Sutra sama di Gading Serpong. Itu makanan Indonesia tuh. Jadi ada gurame goreng, ada Oke. ayam betutu, Oke. ya kan. Jadi kita pesen banyak tuh, kemudian udah deh kita makan Oke. rame-rame gitu loh. Ya jadi ya lucu aja, Chef, kita bisa potongin ayamnya buat orang tua, ya kan, kasih anak-anak makan. Jadi kebersamaannya kena, Chef. Oke. And we are normally very picky sih, Oke. very picky in terms of restoran. Oke. Kalau lu gimana, Chef? Kalau saya sendiri sih before long time ago itu juga saya sih waktu Natal ya makan keluarga, tapi nggak harus di restoran. Mostly because my mom was cooking at home. Jadi dan kebanyakan yang mereka buat itu bukan lebih ke main course, tapi mereka lebih pikirin tuh gimana kue-kueannya. So like cookies itu ada bisa 2 macam atau 3 macam, kayak kastengel yang pasti dia buat itu kastengel, Oke. nastar, terus sama kayak lidah kucing gitu-gitu loh. Jadi like ya mereka mikirinnya ke situ sih. Saya ngeliat terus entah bikin kayak kue apa lapis lah atau apa, Ya, kayak ya, gitu sih Pak. Kalau di rumah saya. It reminds me about my mom sebenarnya. Waktu I kecil tuh kan nyokap gua kan ini apa namanya, cateringan. Oke. Oh, jago masak dong ya. Ya kalau ditanya jago sih, setelah gua makan di beberapa tempat, gua bisa bilang nyokap gua makanannya comfort food yang selalu reminds me back when I was a little one. Tapi ya kalau ditanya enak, sekarang banyak makanan enak di luar kan. Oke. Cuman things that I remembered obviously adalah dia masak itu
rantangan itu tujuannya buat membesarkan kita berempat. Jadi setiap masakan yang dia bikin itu kalau kita ngomong hiperbolanya, she cook with love. Oke. Jadi begitu makanan itu di-presenting, ya kan anak-anak ngumpul, kita makan tuh udah wow. Wow. Gitu loh, karena memang dipersiapkan khusus buat anak-anaknya. Benar. Iya. Nah, kalau di rumah kopi ini nih, we do something different kayaknya ya. Oh ya. Ya gitu, iya Pak. Ya kalau di rumah kopi ini saya mau do something yang beda sih. Jadi kita mau bikin kayak Indonesian fusion gitu actually. Oke, interesting. Jadi Indonesian fusion di dalamnya itu ya. Jadi saya sebenarnya terinspirasi dari ayam kodok. Ayam kodok ini cuman isian dalamnya itu saya twist sedikit. Jadi like karena kan makanan ini sejarahnya sendiri itu kan dari kolonial Belanda ya. kan. Jadi mereka orang biasa orang Europe itu kalau bikin roast chicken itu kan di stuffing kan. Karena kita in the good restaurant, Ya. in the standard yang cukup tinggi, jadi kita raw materialnya pun yang saya gunain tuh High quality. High quality. Oke. Ada yang nggak biasa orang pakai kayak smoked cheese. Saya put inside smoked cheese. Ya. Terus pakai smoked sausage juga di dalamnya itu kita blend masukin semua stuffing inside. Jadi di dalamnya tuh kayak orang lihat tuh kayak gelatin ya dalamnya. When you cut itu mau orang tua, mau baby, mau anak-anak itu bisa makan. Iya. Jadi nggak kesulitan ada tulang atau apa. Nggak ribet lah ya. Ya nggak ribet. Soft. Ya. Nice. Gitu sih. Kalau untuk itu terus kita combine juga ada makanan yang Indonesia banget di dalamnya itu kayak ada nasi yang berbau aroma kencur, flavoring, terus ada jukut Nyokap goreng. gue pernah masak tuh chef. Nyokap gue beras kencur tuh nyokap gue pernah masak. Oh beras kencur pernah masak ya, nyokap nasi gua pernah kencur masak. gitu ya. Jadi Ya, gua rasa itu akan cocok ya chef, karena ya balik lagi ke temanya kamu kan Ya. chef, Indonesian fusions kan. Betul. Nice. Betul, Pak. So berarti itu kita bicara individual portion atau big portion yang buat di sharing chef nih? Sharing Pak, ini kita sharing bisa untuk kalau yang makannya banyak 3 orang, tapi kalau yang makannya sedang 4 orang, Oh. kalau makannya yang imut-imut bisa 5 orang cukup. Itu big Oke. portion is actually kita more than enough untuk one family enjoy together. So kalau berapa menu nih chef in total buat Christmas? Saya siapin keluarin 2 menu sih Pak. Satu beef yang real western, yang satunya lagi fusion Indonesian ya chicken style. Oke. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau elaborate nih ya, biasanya orang kan kalau mau makan nanya nih chef, Betul. ya misalkan gua mau beli steak dengan harga misalkan 550,000. Ya. Pertama yang ada in the back of my mind adalah first of all great beefnya. Oke. Kedua how big the portions in terms of gramasi, benar gak? Oh let's say 500 gram, Ya. let's say 750 grams. Ya. Jadi itu kan biasanya yang ada di benak orang. So planning lu chef ini seberapa besar chef? Oh, for the beef is quite big, so more than 1 kg. Oh, wow. One portion, yeah. So we use Australian beef, so it's big, huge. We slowly cooking temperature for the long hour. So itu tuh bener-bener kita masak temperatur rendah, more than 6 hour. Terus habis itu marinate well overnight. Terus di dalamnya tuh complicated, semua marinasi tuh bener-bener ada di dalam itu. Jadi kita guarantee itu boleh dibilang kalau ngelihat yang iganya tuh copot dari dagingnya ya itu. Oh soft sekali ya chef. Very soft. Itu braise bukan sih chef? Method braise apa? Iya, method of cookingnya kita gunain braise sih Pak. Oke. Wow. Ya, jadi So I can imagine ya. Maksudnya cocok buat makan keluarga berarti ya. ya cocok untuk makan keluarga. Di dalam itu udah ada salad, udah ada rib corn, terus udah gitu udah ada mashed potato yang kita pakai butternya itu benar French butter, kemudian juga di twist lagi pakai melt cheese inside. Oh, wow. Jadi Oke. bener-bener kompleks di situ, rasa ada sweet, gurih, creamy, terus freshness, ada salsanya juga ya kan untuk itu ya. Jadi Berarti lengkap banget ya chef ya. kompleks, Protein, bener-bener, karbonya ada bone semuanya. marrow-nya big.
Ada apa, Chef? Bone marrow. Waduh. Bone marrow itu kan Yang kayak begini nih pemirsa nih, yang bikin kalau di umur saya nih apa namanya? Apa orang bilang? Darah tinggi, kolesterol. Ini. Tapi biasanya bone marrow itu mantep sih. Jadi gimana proses masak bone marrow-nya? Maksudnya di toppingnya dikasih apa lagi, Chef? Oh iya, jadi bone marrow ini kita sebenarnya kita smoking, kita marinasi dulu, kita soaking dulu, pakai yang namanya marinasi dan smoke liquid. Terus kemudian setelah itu baru kita taburi dengan crunchy breadcrumb, yang dimana itu dalamnya tuh breadednya itu ada cheese, parmesan cheese, ada smoke cheese-nya juga. There is chop smoked beef. Jadi flavorful. Jadi nggak cuman kita makan bone marrow as a bone marrow doang, tapi di dalam itu ada when you pakai sendok itu langsung in one spoon. Oh, wow. Itu rasanya tuh like butter melted in your mouth with the texture crunchy on top lah gitu. Gue lagi kepikiran sih kalau gue yang makan nggak nyampe satu, mungkin darah tinggi lah. Gila. Tapi it looks, I mean it sounds delicious, Chef. It sounds delicious. Thanks, So aside from the ribs itu sendiri, apa lagi, Chef? Ada apa lagi menu keduanya? Menu keduanya itu saya ada ya tadi itu ayam yang diffusion. Oke. Itu ada ayam yang sudah jadi kita take out semua ayamnya isinya, terus kita fill in lagi tapi dengan tekstur gelatin itu ya ayam kodok itu, jadi dalamnya tuh ada telur, ada smoky meat inside, terus di dalamnya terus kemudian kita pakai local taste apa ya, sauce lah ya. Jadi sauce ini bistik-bistikan ala Indonesia lah biasanya kita bilang. Terus kemudian di situ lagi ada kita siapin sambal juga. Sambalnya ini kita twist sedikit ya, jadi kayak peanut, sambal terasi yang taste little bit peanut. Terus karena kan kita sajikan dengan nasi kencur ya Pak. Nasi kencur itu ada cukut crispy, lada garam, terus ada tempe yang bawang putih yang kita biasanya pakai untuk truffle itu. Nah itu tempe itu. Jadi terus dadar jagungnya juga nggak kaleng-kaleng yang biasa orang bikin isinya tepung doang. Kita bikin real bener-bener dadar jagung yang premium, yang itu lebih banyak jagungnya daripada tepungnya. Oke, gitu Pak. Good. It sounds, it sound tempting. Jadi sepertinya Rumah Kopi ini kita pengen coba kasih tahu, kita kasih lihat bahwa ada warna baru yang coba kita sajikan ya. Correct. Ya kan. Oke. So ini menu, Chef, available di semua toko, Chef. Iya. Semua outlet Rumah Kopi itu available untuk ini, cuman because karena kita prepare-nya itu benar-benar fresh, last minute, jadi please untuk itu make reservation one day in advance. Oke. Ya. Biar preparationnya lebih ya, betul. Ini ya, lebih aman ya. Kita butuh waktu preparation karena a lot of thing to do di dalam. Iya, karena saya lihat nih ada beberapa toko yang udah ada beberapa reservasi nih, Chef. Siap. Gitu loh. Jadi saya pikir ini mungkin sampai semenarik itu yang akhirnya orang mulai booking. Iya. Gitu loh. Thank you. Oke, very nice. Ya, harapannya sih kami teman rumah, orang rumah berharap apa yang kita sajikan ini yang jelas bisa diterima sama pasar ya, Chef. Amin. Ya kan, tujuannya kan dari kami adalah memberikan yang terbaik. Betul. Kemudian kita juga pengen again, kita tidak pernah lupa root cause-nya kita, bahwa kita mau memperkenalkan budaya kita Indonesia. Ya kan, jadi biar orang tahu mengenai makanan Indonesia, tapi juga bisa menjangkau market lebih luas lagi dengan ya Chef bikin fusion lah ya, makanan-makanannya. Oke, sounds good. Good. Ya. Ya karena kan makanan Indonesia sendiri itu sebenarnya kan dari masak aja tuh kadang gotong royong kan.
Yoi. rempah yang beraneka ragam, terus udah gitu masaknya itu biasanya rame-rame di rumah ya kan. Kalau apalagi kalau lagi ada hajat kan, itu rame-rame di rumah masaknya itu. Jadi dari anak yang ngikut lah, entar neneknya, mamanya semua ngikut. Terus mungkin papanya yang belanja ke pasar, ya kan. Nah jadi satu keluarga tuh ada andil sendiri-sendiri gitu ya Pak ya, sampai akhirnya terciptalah satu masakan yang boleh dibilang setiap kita makan ini di luar kok berasa kayaknya ada di rumah ya, kayaknya feel at home. Sering kan ya kayak gitu, kita udah lama nih kita nggak makan, contoh misalkan rendang atau masakan kayak ayam bakar, oh ayam goreng remahnya si mama enak banget, atau siapa yang masak, mungkin istri kita atau siapa. Nah itu feel wow, ini it's been long time kita udah nggak makan kayak gini gitu. Betul, Ya, betul, gitu. betul. Karena makanan kita sih memang punya ciri khas autentik yang nggak bisa didapat di mana aja gitu loh. Plus memang apa sih, kalau kita orang Indonesia itu kan terkenal dengan kebersamaannya ya. Iya, Ya kan? benar. Apalagi Mu'amin terbiasa dari kecil itu ya family comes first lah kan. Ya, Jadi it's all about family, it's all about togetherness. Jadi it's all about kebersamaan sih. Jadi akhirnya memang seru. Iya, betul. Ya. Sama ya paling kita mau juga berdoa kali ya buat teman-teman kita yang ada di Sumatera. Iya. Ya kan, karena bener, kita tahu keadaan lagi nggak ini. On behalf of the whole management Rumah Kopi mungkin Betul. kita berdoa yang terbaik. Iya. Ya kan, kita mau memberikan yang terbaik. Ya kan, apa yang bisa kita berikan lah. Itu aja. Semoga saudara-saudara kita yang di Sumatera bisa merayakan Natal juga ya. Ya. Di season Christmas ini juga, Chef, kita ada small act of kindness sih sebenarnya buat teman-teman kita yang ada di Sumatera kan, gitu loh. Kita sebutnya cup for purpose. Gitu loh. Jadi basically adalah terus di campaign sebenarnya, we hope every cup of coffee itu can become a small act of hope lah untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Good. Jadi Very good. donations, jadi setiap selected kopi yang memang kita jual, and then we'll spend, let's say we're gonna give 15,000 for each cup yang akan didonate. Kita planning Desember Januari. Okay, Tapi nice. genuinely from us, we pray and we hope that this shall pass. Ya kan, teman-teman kita di sana juga bisa kembali lagi rebuild Ya, itu yang things, penting ya. kan, harapannya kan ke situ karena kita tahu impactnya banyak. Oke. Itu aja sih. Basically that's what we intend to do genuinely. Oke lah, Chef. I think it's good. Can't wait to come. Can't wait to try. Okay. Itu aja sih, Chef. Saya rasa. Ya. Thank you Pak Thank for you. your time. Thank you. Thank you.